Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita sudah menginjak di bulan suci Ramadan. Ini adalah sebuah karunia yang sangat besar yang Allah berikan dalam kehidupan kita, di mana Allah masih memberikan usia ya pada kita, sehingga kita bisa menikmati nikmatnya, lezatnya beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan yang tentunya sudah sangat kita pahami, banyak sekali kemuliaan di bulan ini, banyak sekali keberkahan yang Allah berikan pada kita semua. Teman-teman sekalian, tentunya dalam mengisi bulan Ramadan ini adalah saat yang tepat ya bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Saya yakin bahwa para teman-teman semuanya sudah memiliki keimanan yang kokoh. Tetapi tidak ada salahnya bahwa kita senantiasa terus menyuburkan, memperbaharui keimanan kita, karena keimanan ini sifatnya fluktuatif, yaitu naik turun gitu ya. Karena kita memang punya potensi yang Allah berikan untuk berbuat baik maupun berbuat salah, sehingga keimanan kita pun tidak ajeg. Maka kita tidak bisa untuk beranggapan bahwa keimanan kita itu akan selalu tinggi selamanya gitu ya, sehingga kita jatuhnya malah jadi abai, jadi lalai. Tapi justru kita seharusnya senantiasa waspada ya terhadap diri kita sendiri, jangan sampai kita kendor gitu ya, sehingga keimanan kita ini mengalami keusangan gitu ya. Dan ini tentunya akan berakibat banyak hal pada diri kita, baik dalam tindakan maupun dalam interaksi dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, karena bulan Ramadan ini adalah syahrul ibadah gitu ya, dimana bulan ibadah, maka sangat tepat gitu ya bagi kita untuk menjadikan Ramadan sebagai peningkatan kualitas keimanan kita. Kenapa? Karena ibadah tentunya salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas keimanan kita ya. Nah, saudara-saudara sekalian, keimanan di sini tentunya yang harus kita pahami bahwa keimanan itu harus menghadirkan beberapa hal gitu ya. Jadi bukan hanya bersifat ritual saja ya. Ritual ibadah tentunya sangat penting gitu ya. Tetapi keimanan itu tidak hanya cukup di situ gitu ya. Justru keimanan itu harus dimulai dari keyakinan yang kuat, yang sepenuh hati kepada Allah ya, sehingga melahirkan 3 hal. Yang pertama adalah melahirkan rasa cinta kepada Allah, di mana kita mencintai Allah di atas segala-galanya, di mana kita tidak menduakan cintanya Allah dengan apapun gitu ya. Jadi kita tidak menomorduakan cintanya Allah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah melahirkan rasa takut, yaitu takut dengan siksa Allah, takut dengan azab Allah gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah melahirkan sikap berharap kepada Allah gitu ya, dimana kita sangat berharap akan pertolongan Allah, berharap pada perlindungan Allah, berharap akan belas kasih sayang Allah gitu ya. Sehingga kita ini keimanan jika sudah melahirkan 3 hal itu, maka kita ini akan menjadi individu yang merdeka. Kita tidak terikat, kita tidak tergantung dengan manusia ya, siapapun itu, karena kita hanya tergantung kepada Allah saja. Sekaligus juga akan melahirkan sikap jauh dari putus asa, apapun kondisinya, apapun itu, beratnya ujian, beratnya cobaan, kita sertakan Allah. Nah itu ya. Jadi keimanan itu bukan hanya sebatas kita melaksanakan ritual ibadah ya sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, tetapi juga keyakinan akan adanya Allah dan kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita ada masalah, maka yang harus kita lakukan adalah lari langsung kepada Allah, memohon pertolongan Allah, memohon petunjuk Allah sebelum melakukan hal yang lain ya. Nah ini yang perlu kita evaluasi, sudahkah kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sebagai tanda bahwa kita mengimani Allah ya. Jadi tidak hanya sebatas kita mengingat Allah tuh
sebatas ketika sholat gitu. Bahkan jangan sampai kita ketika sholat itu ingatnya yang lain-lain gitu ya, sehingga kok sholat rajin tapi kok tidak terlihat dalam akhlaknya gitu ya, masih sering putus asa gitu, masih sering suntuk gitu ya, masih sering tidak bersyukur. Nah ini berarti kita hanya sebatas ritual saja. Maka tingkatkan lagi keimanan kita sehingga kita itu betul-betul beriman kepada Allah itu dengan menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita apalagi dalam kondisi sekarang ya, kita menjadi pribadi yang merdeka di hadapan manusia ya. Kita tidak merdeka di hadapan Allah, tapi kita merdeka di hadapan manusia. Karena kita tidak takut dengan manusia, kita tidak tergantung kepada manusia gitu ya. Kenapa? Karena kita memiliki Allah. Sehingga ketika datang ujiannya seperti sekarang, di mana ekonomi semakin sulit gitu ya, mungkin ketika kita tidak beriman kepada Allah, kita tidak menghadirkan Allah dalam kondisi saat ini, maka kita akan mudah berputus asa, akan mudah berkeluh kesah gitu ya. Tetapi sekali lagi bahwa apapun yang kita hadapi bagi kita sulit ya, tetapi bagi Allah itu tidak ada yang sulit. Maka kita kembalikan lagi semuanya kepada Allah, apapun itu gitu ya. Sehingga kita akan terus bersyukur gitu ya. Kita akan terus bersemangat, akan terus beroptimis. Kenapa? Karena ketika kita mengimani Allah dengan sepenuh hati itu, maka kita akan memasrahkan semua urusan kita. Ya, kenapa? Karena memang hidup mati kita itu ada dalam genggaman Allah gitu ya. Tidak ada yang bisa kita ubah tanpa izin dari Allah. Tidak ada yang bisa kita dapatkan tanpa kehendak Allah. Jadi pasrahkan saja semuanya kepada Allah. Nah, ini momentum di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semakin menguatkan keimanan kita ya kepada Allah. Kemudian kita berdoa, memohon, bersimpuh di hadapan Allah, kita mohon pertolongan Allah. Semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah ya, akhir hidup yang baik, dan kita mendapatkan kehidupan yang indah di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.